Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita. Selawat beriringkan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, sebelumnya apa kabar adik-adik? Baik. Jadi adik-adik, kakak perkenalkan diri kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Dengki Mardiansyah dari Institut Agama Islam Negeri Curug. Kakak sedang menduduki atau menjalankan di semester 3. Nah, adik-adik sudah tahu mengapa adik-adik dikumpulkan? Tidak. Jadi adik-adik di sini kita ada kedatangan dari Kak Yuni Zumara, itu dari Poltekkes Kemenkes akan melakukan penyuluhan tentang korupsi, yaitu di mana kakak itu akan memberikan materi-materi tentang korupsi. Jadi untuk adik-adik untuk memperhatikan ketika Kak Yuni Zumara akan menjelaskannya. Sebelumnya kepada Kak Yuni Zumara kami persilakan untuk perkenalkan diri. Terima kasih kepada Kak Yongki. Di sini kita belum perkenalan ya. Perkenalkan nama kakak Rahma Yuni Zumara. Kakak dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kakak semester 3. Di sini kita akan menjelaskan mengenai cara sederhana mengatasi korupsi. Di sini adik-adik udah ada yang tahu apa itu korupsi? Tidak. Nah, baiklah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai korupsi. Adapun latar belakang dari korupsi, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berkelebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan. Negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis dan canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Adapun definisinya, definisi korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya, misalnya suap, untuk melakukan pelanggaran tugas. Korupsi berasal dari kata Latin corruption atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat suap, dan tidak bermoral, kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis corruption yang berarti menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Adapun pengertian menurut para ahli, menurut Robert Kilgard 2001, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara untuk keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi. Contohnya perorangan. Korupsi melibatkan perilaku di pihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri, dan orang dekat dengan mereka menyalahgunakan wewenang yang dipercaya kepada mereka. Itu menurut Jeremy Fogg. Adapun peraturan menurut perundang-undangan pasal 2 ayat 1 UU TPK nomor 31 tahun 1099, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun menurut undang-undang yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bunyinya dilakukan oleh pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Di sini ada adik-adik sudah mengerti apa itu
pengertian dari korupsi? Tidak. Baiklah, kita akan menjelaskan lagi. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor organisasi, dan yang kedua faktor penyebab korupsi secara internal. Yang pertama yaitu sifat tamak atau rakus manusia. Yang kedua moral yang kurang kuat. Yang kedua gaya hidup yang konsumtif, dan yang ketiga yaitu aspek sosial. Cara sederhana mencegah korupsi ada 5 cara. Yang pertama yaitu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Dan yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Yang kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APPP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Kak Yuni Sumara. Masya Allah sekali ya yang Kakak Yuni sampaikan itu tentang korupsi. Nah, mungkin dari penjelasan tadi mungkin adik-adik masih belum paham. Nah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, di sini adik-adik yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan atau angkat tangan. Siapa aja? Ayo angkat tangannya. Siapa yang ingin bertanya? Ayo mau bertanya. Baik, kepada adik Rara kami persilakan pertanyaannya apa? Contoh korupsi yang dilakukan di sekolah. Mungkin Kak Yuni bisa langsung menjawab atau ditampung dulu Kak pertanyaannya Kak. Ditampung dulu aja. Selanjutnya siapa? Saya Kak, bagaimana cara mencegah korupsi? Baik, terima kasih kepada Dek Resti. Iya. Saya Kak. Kepada Dek Resti dipersilakan. Iya. Saya Kak. Ya, kepada Dek Rati dipersilakan. Bagaimana cara mencegah korupsi? Baik, terima kasih kepada Dek Rati. Baik, kepada Kak Yuni, ini akan langsung dijawab ya Kak. Iya, kita langsung menjawab. Kepada Kak Yuni, kami persilakan. Baiklah, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Rara. Pertanyaan Rara tadi mengenai bagaimana contoh korupsi di sekolah ya, betul ya pertanyaannya? Contoh korupsi di sekolah, contohnya yang pertama membolos, yang kedua mencontek, dan yang ketiga datang terlambat ke sekolah. Baiklah, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Rati mengenai bagaimana cara mencegah korupsi, betul? Cara mencegah korupsi yaitu ada 5. Yang pertama yaitu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Dan yang kedua pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Dan yang keempat yaitu partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan yang kelima yaitu peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Ya. Terima kasih kepada Kak Yuni Sumara sudah menjawab pertanyaan dari adik-adik. Nah, di sini adik-adik sudah tahu apa itu korupsi? Tahu. Di sini siapa yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan. Kepada Dirahel dipersilakan. Menurut Robert Williams, korupsi adalah tingkah laku yang bukan dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi perorangan, keluarga dengan kelompok sendiri atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Terima kasih kepada Dirahel. Tepuk tangan untuk Dirahel. Luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mencegah korupsi?
Ayo, Denadin, dipersilakan. Satu, cara mencegah korupsi. Satu, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Dua, memperlakukan kewajiban melaporkan transaksi keuangan tertentu. Tiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Empat, Partisipasi. Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. 5. Peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APP dalam mendeteksi tidak pidana korupsi. Tepuk tangan untuk Denadin. Sangat luar biasa sekali adik-adiknya sudah menjawab. Nah, selanjutnya kita ada penutup. Jadi di sini kakak akan menyimpulkan tentang korupsi. Korupsi membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berkelebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Nah, perkembangan praktek korupsi dan tahun ke tahun semakin meningkat, baik di kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun di segi kualitas. Yang semakin sistematis, canggih di lingkungannya, sudah meluas seluruh aspek masyarakat. Nah, jadi adik-adik, kita dari materi disampaikan tadi, berarti kita tidak boleh melakukan korupsi. Karena korupsi itu sangat berbahaya adik-adik. Apabila kita melakukan korupsi, maka hukumannya juga sangatlah berat apabila ketahuan sama aparat kepolisian ataupun aparat yang bertugas. Jadi kita tidak boleh melakukan korupsi. Nah, jadi dari sejak ini sampai dewasa ataupun tua, nah, jadi tidak boleh melakukan korupsi. Nah, Iya. baik adik-adik, selanjutnya Kak Rahma akan membagikan leaflet. Nah, kepada Kak Rahma dipersilakan. Nah, baiklah adik-adik, di sini kakak akan membagikan leaflet dan adik-adik bisa memberitahu kepada teman atau keluarga adik-adik yang berkalangan datang dan bisa juga dibaca-baca untuk di rumah ya. Jangan lupa dibaca ya. 3. Baik adik-adik, itulah penyuluhan atau pemberian materi pada hari ini. Mungkin selanjutnya kita mengadakan seperti ini lagi. Nah, kakak banyak berterima kasih kepada adik-adik sudah baik adik-adik, kakak banyak terima kasih kepada adik-adik sudah datang karena sudah melakukan partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan atau pemberian materi pada hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan ada kelanjutan dari materi ini maupun materi yang lain, sehingga kita setiap hari itu menambahkan wawasan kita. Jadi tidak harus di sekolah, di rumah ataupun di tempat lain kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi adik-adik, kakak yang Kimariansa, apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam